merasa tidak zaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan. Ibu kan bukan Islam. Ibu jangan berbohong, Bu. Enggak berbohong, ya ini betul nama kata-katanya dia. Makanya yang latar belakang dia mau. Tapi beliau harusnya sampaikan saja sebagai umat Kristiani yang mulia. Walaupun de jure-nya KTP-nya masih Kristen, de facto beliau Kristen, de jure masih Islam misalnya begitu. Makanya pertanyaannya tadi kan Panjenengan cabut tidak itu keterangan itu sebagai umat Islam ini. Matur kali sinten niki panjenengan saksi di sini. Hati-hati, Bu, ini nanti memicu hal yang lebih luas. Masalahnya cuma ijazah palsu, nanti kemana-mana jadinya. Tadinya saya sudah percaya keterangan Ibu, tapi begitu melihat ini ya jadi runtuh semua keterangan tadi begitu. Yang mulia, ini mohon jadi catatan yang mulia, karena baru sekali ini saya menghadapi persidangan secara material diakui sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan realitanya. Dan ini terkait agama ini. Ini bukan terkait lagi ijazah palsu. Apa kepentingan Ibu sebagai umat Kristen merasa tidak nyaman dengan Al-Quran? Hah? Gimana? Mau diganti juga ini Al-Qurannya ini menjadi kitabnya Ibu? Kalau panjenengan sudah meyakini Kristen, hanya KTP saja yang belum. Apa dasarnya Ibu memberi jawaban atas nama umat Islam merasa dirugikan? Padahal secara de facto, secara kenyataan, kasunyatan panjenengan sampun Kristen. Karena kami kan melihatnya kan itu tidak sesuai dengan data di kami, hanya itu Bapak. Nah, Ibu bertindak untuk atas nama umat Islam itu dasarnya apa keterangan tadi? Yang di BAP yang Ibu mengatakan mewakili sebagai umat Islam merasa dirugikan. Izin yang melihat tidak mewakili ya, Mas. Saya sebagai umat Islam saja, Saya bukan mewakili. aja, bahasanya begini, mana tadi? Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar padahal aslinya adalah bohong. Karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SDN Tirtoyoso nomor 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah yang mana lulus berijazah pada tahun 1973. Pertanyaan saya, panjenengan tadi sudah ngendiko Kristen, KTP hanya belum dirubah saja, tapi kok panjenengan berani mengatakan saksi sebagai umat Islam? Terus saksi merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci. Kitab suci panjenengan di Kristen itu apa, Bu? Nah, ini kok panjenengan bicara tentang Al-Quran, dasarnya apa, Bu? Tidak ada hubungannya loh, Bu, Alkitab dengan Al-Quran, jangan dibentur-benturkan. Ini kenapa Ibu berkata Al-Quran ini loh? Karena kan apa namanya masyarakat semuanya yang datang ke tempat kami juga ya. Merasa apa namanya kok Bapak Gus Nur ya kok berbohong seperti itu. Enggak, itu enggak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, merasa tidak zaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan. Ibu kan bukan Islam. Ibu jangan berbohong, Bu. enggak berbohong, ya ini betul nama kata-katanya dia. Makanya yang latar belakang dia mau. Tapi beliau harusnya sampaikan saja sebagai umat Kristiani yang mulia. Walaupun de jure-nya KTP-nya masih Kristen, de facto beliau Kristen, de jure masih Islam misalnya begitu. Makanya pertanyaannya tadi kan panjenengan cabut tidak itu keterangan itu sebagai umat Islam ini? Ya kalau nanti saya matur dulu Bapak ya. Matur kali sinten niki panjenengan saksi di sini. Konsekuensinya akhirat. Intinya kenapa kok Bapak Tri? Maksud saya seperti itu. Oh, berarti ini kenapa kok muncul redaksi saksi sebagai umat Islam ini? Hati-hati, Bu, ini nanti memicu hal yang lebih luas. Masalahnya cuma ijazah palsu, nanti kemana-mana jadinya. Tadinya saya sudah percaya keterangan Ibu, tapi begitu melihat ini ya jadi runtuh semua keterangan tadi begitu.
Yang mulia ini mohon jadi catatan yang mulia, karena baru sekali ini saya menghadapi persidangan secara material diakui sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan realitanya. Dan ini terkait agama ini. Ini bukan terkait lagi ijazah palsu. Baik, jadi begitu. Ya. Tensi saya kalau udah urusan agama itu tensi saya naik. Gitu ya Bu. Sekarang saya tanya saja, Ibu mau mencabut tidak itu keterangan yang khusus mengaku sebagai umat Islam tadi? Diganti saja Kristen, Bapak. Jadi cabut ya. Baik, yang mulia tolong direvisi itu menjadi Kristen saja. Nah sekarang kalau saya tanya, apa kepentingan Ibu sebagai umat Kristen merasa tidak nyaman dengan Al-Quran? Hah? Gimana? Mau diganti juga nih Al-Qurannya ini menjadi kitabnya Ibu? Mas, minta maaf. Coba kita harus memahami sejarah Ibu agamanya seperti apa. Kita tidak tahu, begitu ya. Karena apa? Kita harus tahu KTP-nya Ibu dulu itu agama Islam, dilakukan penyelidikan di kantor polisi itu masih menggunakan itu. Perlu ketahui. Kemudian faktanya di sini tadi, ya kan? Ini juga tadi disumpah sesuai dengan agama Kristen, begitu ya Mas ya? Makanya saya klarifikasi. Makanya kalau puasa mau berhubungan dengan agama, bahkan Ibu sudah bilang apa tadi? Sangat pribadi sekali, kita juga tidak tahu. Nah, ini terkait keterangan material yang mulia, karena sebentar, saya juga punya hak ngomong Mas. Aku tak ngomong, baru jenengan gantian ngomong. Ya wis, monggo. Ngono. Sing apik kayak gitu. Ibu, dalam berita acara penyidikan, Ibu tadi dari poin itu menyatakan, ya kan? Sesuai dengan KTP di penyidikan. Tapi faktanya Ibu di sidang itu tadi disumpah sesuai dengan agama Kristen. Kan begitu? Bener gak? Sehingga Pak pengacara ini bertanya dengan adanya kalimat itu. Sekarang ini Ibu jelaskan kalimat itu karena ada Al-Quran, itu perwakilan orang Islam atau pribadi Ibu, mewakili pribadi Ibu, atau ada hal-hal lain? Tolong dijelaskan biar Pak kuasanya ini tidak mencerca Ibu, begitu. Paham Bu saya? Jelas? Mohon dijelaskan pelan-pelan saja. Bapak, saya kan di sekolah kami kan bukan agamanya anak-anak dan orang tua kan bukan hanya Nggak, jangan muter Bu, langsung ke pertanyaan saya tadi dulu. Iya. Monggo dijelaskan kenapa kok atas nama umat Islam dan mengaitkan dengan Al-Quran padahal panjenengan Kristen yang tadi KTP-nya kebetulan Muslim. Apa argumentasinya? Ya kami kalau itu saya sangat pribadi ya Pak. Ya. Ibu menyesal nggak berani mengatakan itu? Ya kami menyesal. Menyesal ya? Ya. Yang penting Ibu menyesal saja. Saya anggap case close dengan panjenengan. Ya. Karena itu sensitif Bu, karena mengatasnamakan umat Islam. Minta maaf ya. Minta maaf sekali. Kepada majelis juga minta maaf ya. Intinya kata-kata sebagai umat Islam itu dan Al-Qurannya yang mulia dicabut. Yang berkaitan dengan Islam dan Al-Quran, saudara cabut. Ya, tidak punya kapasitas yang mulia. Di persidangan ini, karena sekarang Ibu kan posisinya saat ini disumpah sebagai agama Protestan. Cukup. Sudah dicabut ya, ini keterangan yang nomor 15 ini dicabut, Ibu ya. Dianggap tidak ada, jadi nggak usah ditanyakan lagi. Silakan.